selamat datang di channel review film ala Leni Lasmana. Oh iya, mungkin banyak bertanya, Mbak, kok kemarin pakai jilbab sekarang nggak pakai jilbab? Iya, sebenarnya saya memang belum memutuskan untuk berhijab. Kemarin itu saya memakai jilbab karena memang kebetulan kondisinya waktu itu saya memang lagi menggunakan jilbab karena ada acara, terus baru pulang. Terus sampai di rumah, pengen bikin konten maksudnya begitu, belepotan terus nih ngomong. ya udah akhirnya bikin aja gitu ya, tapi doakan semoga dalam waktu dekat atau segera menggunakan hijab, amin. Oke, banyak juga yang bilang nih, Mbak, kenapa sih kemarin reviewnya kaku, mana senyumnya, kok monoton? Ya iyalah, kan video pertama jadi harap maklum. Ini video kedua juga harap maklum ya kalau masih rada kaku. Nanti insya Allah mudah-mudahan kedepannya lagi akan lebih baik dan lebih kaku, lebih bagus. Kali ini saya mau nge-review tentang salah satu film yang lagi ngehits. Itu judulnya adalah Platform, film Spanyol, disutradarai oleh, sebentar saya baca dulu namanya, Galder Gaztelu Urrutia. Susah banget ya namanya. Oke, langsung saja. Cerita ini bercerita tentang sebuah penjara yang dihuni oleh para kriminal. Tidak hanya kriminal, tapi juga dihuni oleh orang-orang yang memang bersedia masuk ke dalam penjara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu ketika mereka nanti bebas. Ih, belepotan terus sumpah. Oh ya, setiap penghuni yang akan masuk ke penjara tersebut boleh membawa satu barang kesukaan mereka yang akan nantinya menemani mereka di sana. Jadi barangnya itu bisa berupa buku, bisa berupa senjata, hewan peliharaan, bahkan uang juga boleh dibawa untuk menemani mereka. Tokoh utama di dalam film Platform ini adalah si Goreng. Jadi namanya tuh si Goreng. Nah, gorengan. Jadi si Goreng ini masuk ke penjara tersebut dengan sukarela. Kenapa dia masuk? Karena dia ingin mendapatkan gelar diploma ketika nantinya dia bebas dari penjara tersebut. Nah, awal atau pertama kali pas si Goreng ini masuk ke dalam penjara, dia itu sudah ada di ruangan level 48. Di dalam ruangan 48 itu dia ditemani oleh seorang kakek-kakek yang bernama Trimagasi. Ya, Trimagasi. Kok namanya unik? Sedangkan Trimagasi sendiri masuk ke dalam penjara tersebut karena atas dasar pembunuhan. Nah, konflik utamanya sendiri apa sih yang ada di dalam film Platform ini? Konfliknya yaitu rebutan makanan sih sebenarnya ya. Jadi gini, saya kurang mengerti sih sistem penjara tersebut seperti apa. Mereka, para tahanan tersebut atau para penghuni penjara tersebut mendapatkan makanan hanya 1 kali 24 jam atau sehari sekali. Jadi modelnya mereka itu mendapatkan makanan yang ditata atau ditaruh di atas platform yang berbentuk persegi panjang yang turun ke bawah. Jadi plafonnya itu dari atas ke bawah. Ruang penjaranya sendiri atau model penjaranya sendiri itu di tengah-tengahnya itu ada lubang gitu. Jadi plafon itu atau tempat makanan itu akan turun dari atas ke level paling bawah. Makanan yang disediakan di penjara tersebut sebenarnya sih enak-enak ya, dan diolah atau dibikin oleh seorang koki yang profesional. Tetapi makanan yang enak tersebut hanya bisa dinikmati oleh tahanan atau penghuni di level yang paling atas gitu. Jadi ketika platform itu turun semakin ke bawah itu, tahanan yang ada di level tengah-tengah atau paling bawah itu mendapatkan sisa-sisa makanan dari penghuni atas, dari tahanan yang di level atas.
Jadi kan tadi level bawah itu atau level paling bawah itu hanya menikmati atau memakan sisa-sisa makanan yang sudah dimakan oleh tahanan atas. Sisa-sisa makanan ini apa ya? Enggak seperti makanan yang sewajarnya sih. Jadi kayak sampah gitu. Sisa-sisa makanan ini apa ya? Kayak apa ya, bekas ludah orang lah, bekas pipis orang lah, itu jatuh di dalam makanan tersebut. Tapi ya mau nggak mau ya mereka harus makan. Kalau nggak makan ya nggak dapet makanan dong. Terus besok lagi baru mereka dapat makanan. Itu kalau yang beruntung ya. Nah kalau yang tidak beruntung, yang di level paling bawah lagi, itu mereka tidak ngedapetin apapun gitu, nggak ada yang bisa dimakan gitu. Ya itulah yang bikin terjadinya konflik di dalam penjara tersebut. Selain itu, hawa di dalam ruangan penjara itu sewaktu-waktu bisa berubah, bisa jadi panas, bisa jadi dingin ketika ada salah satu dari para tahanan atau penghuni yang mengambil makanan untuk dimakan nanti. Jadi sistemnya itu mereka harus makan saat itu juga gitu. Ada waktunya gitu. Platformnya pun sendiri berhenti di setiap ruangan itu hanya beberapa menit lah gitu. Jadi mereka harus berlomba, harus cepat-cepat makanan, harus cepat-cepat makan. Terus nanti ketika itu plafonnya akan turun lagi sampai ke bawah. Jadi film ini bergenre horror thriller. Kenapa? Karena ketika mereka tidak mendapatkan makanan yang di level bawah nih, ketika makanan sudah habis atau tidak ada yang bisa dimakan lagi, maka mereka akan saling bunuh. Jadi saling bunuh, terjadilah kanibalisme. Mereka makan temannya sendiri. Pokoknya siapa yang kuat dan yang lemah itulah yang akan yang lemah itu ya yang akan dijadikan makanan atau dibunuh, pengganti makanan untuk bertahan hidup. Dan setiap bulannya ada sistem di mana para tahanan ini atau penghuni penjara ini akan dipindahkan ke level-level tertentu secara acak. Seperti si Terima Kasih dan si Goreng kan tadi atau awalnya mereka ada di level 48 nih. Nah, bulan depannya tiba-tiba mereka bisa pindah, nggak lagi di level 48, bisa saja di level atas atau di level bawah, tergantung untung dan sialnya. Kalau beruntung yang tadinya ada di tengah-tengah bisa jadi di atas, sehingga dia bisa mendapatkan makanan yang lebih layak untuk dimakan. Nah kalau sial ya dapatlah di bawah, kadang dapat sisa-sisa, kadang nggak dapat makanan sama sekali. Kalau kalian para pencinta film sadis dan menjijikan, kayaknya cocok banget deh buat nonton film yang satu ini. Tapi bagi kalian yang tidak sanggup melihat kejijikan yang ada dalam film ini, lebih baik sebelum nonton makan dulu deh, daripada nanti mual-mual. Secara keseluruhan dari alur cerita, tokoh, karakter, lokasi tempat yang ada di dalam film ini dikemas dengan begitu menarik, sehingga film ini memang wajib kudu fardu ain kalian tonton. Selain itu, sisi komedinya pun dapet, horornya dapet, sadisnya dapet, apalagi sisi dimana si Goreng berjuang mendapatkan keadilan untuk tahanan yang ada di bawah. Jadi apa sih maksud dari film Platform ini? Kalau saya lihat sih dia ngebahas tentang kesenjangan sosial yang ada atau memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya, orang yang ada di atas ya, itu harus bisa bersikap adil kepada orang yang ada di bawah. Jadi setinggi-tingginya kamu tuh jangan sombong, jangan rakus, jangan maruk gitu loh istilahnya. Kamu harus peduli terhadap sesama. Kamu harus melihat ke bawah kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi kita harus saling tolong menolong, saling menghargai, saling bersikap adil lah kepada sesama. Intinya sih kalau saya tangkep ya kalau salah ya mohon maaf. Oke, mungkin segitu dulu ya review filmnya. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Kalau kalian suka, tekan tombol merah
Jangan lupa di like, di komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Oke, sampai jumpa.